Serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur. Matahari belum lagi meninggi. Cahayanya pun masih kelihatan sejuk. Dari pucuk-pucuk daun, nampak tetesan air yang berasal dari embun mulai menetes luruh menyentuh rerumputan. Gunung Salak yang tegar berdiri pun kelihatan anggun diterpa cahaya matahari pagi. Tak jauh dari sebuah tempat yang mirip sebuah hutan, terdengarlah serombongan orang-orang berkuda memecah kesunyian pagi. Rombongan berkuda itu tidak lain adalah rombongan perguruan Kembang Hitam yang dipimpin oleh Nyai Kembang Hitam atau Antingulan. Debu mulai mengepul dari jalan setapak itu, dihempas oleh kaki-kaki kuda yang melewati jalan itu. Perjalananku bersama murid-muridku sudah hampir mendekati kaki Gunung Salak. Sebaiknya aku perintahkan saja murid-muridku untuk istirahat sebentar. Ya, perjalanan yang kulakukan cukup lumayan melelahkan. Dan aku lihat suasana di daerah ini kelihatan cukup baik untuk istirahat. Berhenti! Berhenti semua! Ada apa, Nyai? Kenapa kita berhenti di sini? Bukankah kaki Gunung Salak yang kita tuju sudah dekat? Iya, tapi kita perlu istirahat. Lalu kau carilah sumber air di daerah ini. Barangkali saja ada kali kecil. Hup! Baik, Nyai. Hup! Kawan, kita istirahat dulu di sini. Sebagian dari kalian menyiapkan perbekalan. Ayo. Gunung Salak yang aku tuju sudah semakin dekat. Dan kelihatannya daerah ini cukup sejuk di samping lingkungannya yang nampak indah. Ya, mudah-mudahan aku menemukan tempat yang cocok untuk tempat tinggalku dan murid-muridku. Hei, aku tidak melihat anakku. Kemana dia? Nyai, kau lihat sih? Iya, saya sudah menemukan sumber air. Tak jauh dari sini ada kali. Airnya jernih, Nyai. Saya rasa air kali itu berasal dari Gunung Salak itu. Iya. Lihat sih. Aku sejak tadi tidak melihat Kayan. Apakah tadi dia bersamamu? Iya, Nyai. Kayan ada di kali itu bersama Kiwir ya. Syukurlah. Kupikir dia main kemana. Kalau begitu, antarkan aku ke kali itu. Baik, Nyai. Hati-hati mainnya, jangan sampai ke tengah. Batu kali itu licin. Kalau kau jatuh, nanti bajumu basah. Itu ibumu datang. Ibu, sini. Maaf, Nyai. Saya tadi mengajak Kayan, tidak bilang-bilang dulu pada Nyai. Tidak apa-apa, Ki. Asal mengajaknya tidak jauh-jauh. Kayan, ayo naik. Nanti kau kedinginan. Sebentar lagi, Bu. Airnya sejuk. Ibu kesini mau mandi ya? Tidak, ibu hanya ingin membasuh muka saja. Nyai, tempat yang kita tuju sudah dekat. Apakah Nyai Kembang Hitam sudah mempunyai tempat untuk kita singgahi? Maksud saya, apakah Nyai mempunyai kenalan? Tidak, Ki. Di daerah Gunung Salak ini, aku tidak mempunyai kenalan siapapun. Aku rasa kita tidak perlu khawatir untuk mencari tempat. Aku yakin napun kita akan mendapatkannya. Syukurlah. Kalau Nyai mempunyai keyakinan, daerah Gunung Salak ini memang indah. Ya, mudah-mudahan saja kita segera mendapatkan tempat yang baik, yang memang cocok dengan keinginan Nyai Kembang. Dengan begitu, perguruan Kembang Hitam yang Nyai pimpin dapat mengembangkan sayapnya lebih luas. Iya, Ki. Harapan saya pun demikian. Mudah-mudahan dengan perkembangannya perguruan Kembang Hitam, keadaan kita pun semakin kuat.
dan aku akan semakin tegar sebagai pimpinan. Benar, Nyai. Sampai sejauh manapun perjalanan berkembangnya perguruan kembang hitam, saya akan mendukungnya dengan sekuat tenaga saya. Terima kasih, Ki. Bu, kita jalan lagi tidak? Iya, kita akan segera jalan lagi untuk mencari tempat. Apakah kamu sudah siap untuk berangkat, Kayan? Sudah, Bu. Anak pintar. Cerdas sekali anakmu ini, Nyai. Mudah-mudahan saja kelak ia menjadi anak yang berbakti pada Nyai. Lihat sih. Iya, Nyai. Perintahkan teman-temanmu yang lain untuk siap-siap berangkat lagi. Baik, Nyai. Kayan, mau bareng sama kakak tidak? Tidak, Kayan sama kakek saja. Biarlah Wiyat sih. Kayan nanti bersamaku saja. Iya, Ki. Ayo, kita ke sana. Kita segera berangkat. Baik, Nyai. Setelah beberapa lama istirahat di tempat itu, Anting Wulan bersama murid-muridnya pun kembali meneruskan perjalanannya. Sementara itu di kaki Gunung Salak sebelah timur, nampak seorang laki-laki berlari sambil terhuyung-huyung. Wajahnya pucat, seolah-olah sedang dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Mudah-mudahan mereka tidak mengejarku. Sungguh kejam sekali perbuatan mereka. Seolah-olah tidak pernah bosan membuat bencana di desaku. Aku sudah tidak kuat lagi berlari. Aduh, kakiku sakit sekali. Entah bagaimana sekarang keadaan desaku. Mungkin sudah porak-poranda. Padahal belum lama mereka muncul. Sekarang muncul lagi. Benar-benar kelewatan. Kalau dilihat dari tampang-tampang para perampok itu, kelihatannya mereka tergolong orang muda semua. Tapi anehnya kenapa mereka bertingkah kejam, seolah-olah tidak mempunyai perasaan. Ya, yang jelas mereka semua perampok. Tuhan, kenapa harus selalu desa kami yang tertimpa bencana ini? Kemana lagi aku harus berlari sekarang? Aku mendengar suara derap kaki kuda menuju kemari. Aduh, celaka. Kemana aku harus sembunyi? Semak-semak di sekitar sini pendek-pendek semua. Aku yakin itu pasti suara langkah-langkah kaki kuda dari kawanan perampok. Berhenti! Up! Berhenti! Up! Ada apanya? Kenapa kita berhenti? Aku sedang berpikir, sebaiknya kita melangkah kemana? Ke utara atau ke selatan? Rencana Nyai sendiri semula mau menuju kemana? Semula aku berniat menuju ke selatan. Tapi setelah melihat jalan yang menuju utara ini kelihatan baik, apa salahnya kalau kita ke utara saja? Persimpangan jalan ini sebenarnya yang membuat kita ragu. Gila. Kenapa mereka berhenti di sini? Apakah orang-orang yang berkuda ini adalah teman-teman dari para perampok itu? Aduh, kakiku gemetaran. Ya Tuhan, mudah-mudahan mereka semua tidak melihatku berada di atas pohon ini. Astaga, dan kecil yang kuinjak ini bergerak. Aku takut dan ini tidak kuat. Kalau memang niat Nyai Kembang akan berjalan ke utara, ayolah. Hei, aku mendengar sesuatu dari atas pohon itu. Seperti ada seseorang yang tengah mengintai. Siapa orang itu? Nyai, sepertinya ada sesuatu yang tengah Nyai perhatikan. Ya, dari atas pohon itu, aku mendengar dahan kering yang diinjak. Aku rasa ada seseorang yang tengah mengintai kita. Kau tunggulah di sini, Ki. Aku mau tahu. Jangan, ampun Nona. Ampun, jangan bunuh saya. Saya orang tidak punya. Tak ada yang perlu Nona rampas dari saya. Ampun, jangan. Lepaskan tangan saya ini, Nona. Aduh, jangan. Sial. Kamu pikir aku perampok? Siapa kau sebenarnya? Dan untuk apa kau berada di atas pohon itu? Apakah kau seorang telik sandi? Bukan, Nona. Saya bukan telik sandi.
Kalau Nona dan kawan-kawan Nona mencari teman-teman Nona yang lain, mereka semua ada di desa saya. Mereka semua masih merampok di sana. Sungguh saya tidak berdusta. Tapi tolong saya jangan dibunuh. Tutup mulutmu, orang tua bodoh. Sekali lagi aku katakan bahwa aku dan murid-muridku bukanlah para perampok, tahu? Coba kau lihat lebih teliti lagi. Apakah aku dan murid-muridku seperti perampok yang kau maksudkan? Tapi aku... Jadi kau belum percaya bahwa kami semua bukanlah para perampok? Iya, baiklah, saya percaya. Lalu kalau bukan perampok, lantas kalian siapa? Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku mau tahu kenapa kau berada di atas pohon itu. Saya sebenarnya sedang ketakutan, Nona. Yang menyebabkan saya ketakutan adalah para perampok yang datang ke desa saya. Mereka semua merampas hak milik saya. Dan mereka tidak pandang bulu. Saya ketakutan sekali. Mereka kejam. Aku takut dibunuh. Kemudian lari hingga sampai di sini. Tapi ketika saya baru sampai di sini, saya mendengar suara derap kuda yang banyak. Saya semakin ketakutan dan bingung mencari tempat persembunyian. Akhirnya saya memutuskan untuk bersembunyi di atas pohon itu. Demikianlah, Nona. Jadi desamu sekarang sedang dirampok? Iya. Apakah di antara orang-orang desamu tak ada yang berani menghadapi para perampok itu? Orang-orang desa kami semua tak ada yang berani menghadapi para perampok itu, Nona. Mereka semua hebat-hebat. Kalau dilihat dari gerakan para perampok itu, sepertinya mereka semua menguasai ilmu kanuragan yang tinggi, Nona. Bagaimana kalau sekarang kau kembali ke desamu? Aku mau tahu. Kita sama-sama ke sana. Jangan, Nona. Saya takut. Saya tidak mau menjadi korban kekejaman mereka. Para perampok itu pasti mengajar Nona dan kawan-kawan Nona. Orang tua, dengar baik-baik. Kami semua bukanlah orang-orang pengecut. Aku, Nyai Kembang Hitam, dan juga murid-muridku dilahirkan di jagat ini untuk menjadi orang-orang yang berani, apalagi hanya untuk menghadapi para perampok. Ayolah, kita kembali ke desamu. Aku akan melindungimu. Benarkah Nona dan kawan-kawan Nona sanggup menghadapi para perampok itu? Kita lihat saja nanti. Ayo, Ki Wirya, ajak orang ini di atas kudamu. Baik, Nyai. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Hiya, hiya, hiya. Orang tua, sebenarnya namamu? Lalu apakah desamu cukup jauh dari sini? Tidak, Nona. Desa tempat tinggal saya tidak begitu jauh dari sini. Nama saya Wanta. Nona dan kawan-kawan Nona sepertinya bukanlah orang-orang wilayah Gunung Salak. Apakah Nona dan kawan-kawan Nona adalah para pengelana? Bukan. Kami semua bukanlah para pengelana. Aku bersama murid-muridku datang ke wilayah kaki Gunung Salak ini memang sudah menjadi rencanaku. Namaku Nyai Kembang Hitam dan perguruanku bernama Kembang Hitam. Apakah perguruan Kembang Hitam adalah perguruan ilmu kanuragan, Nyai? Benar. Makanya kau tak perlu khawatir untuk kembali ke desamu. Kami semua bukanlah para pendekar pengecut yang takut oleh perampok-perampok kampung. Hiya, hiya, hiya. Mudah-mudahan para perampok itu sudah pergi semuanya. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, akhirnya Anting Wulan bersama murid-muridnya pun sampai ke desa Panongan. Desa itu kelihatan sudah porak-poranda. Beberapa orang yang melihat kedatangan Anting Wulan nampak ketakutan. Rupanya para perampok itu sudah meninggalkan desa ini. Keadaan rumah orang desa ini sudah porak-poranda. Lihatlah, rumah-rumah orang desa kami ini, Nyai. Sungguh biadab sekali perbuatan mereka. Para perampok itu tidak mau berpikir bahwa orang-orang desa yang dirampoknya itu bukanlah orang-orang yang berada, Nyai. Akiwanta, kelihatannya orang-orang desa ini ketakutan sekali melihat kedatanganku kemari. Mungkin mereka pikir Nyai dan murid-murid Nyai
adalah kawanan para perampok tadi. Sebaiknya kita turun saja dulu dari kuda ini, Nyai, agar mereka tidak curiga pada Nyai dan murid-murid Nyai. Nanti saya akan menjelaskan pada mereka bahwa Nyai bukanlah perampok. Baiklah. Aki Wanta, lihat itu. Siapa lelaki tua yang menghampiri kita itu? Kelihatannya ia akan berkata sesuatu padamu. Oh, iya ya. Itu Aki Jambe. Wanta, siapa wanita-wanita itu dan laki-laki yang berada di sekelilingmu itu? Apakah mereka juga akan merusak ketentraman warga desa Panongan ini? Lihat, suruhlah mereka lihat rumah-rumah itu. Apakah mereka belum puas dengan keadaan yang menyedihkan ini? Kenapa harus desa kita yang selalu menjadi sasaran? Kita ini bukanlah orang-orang kaya, dan juga bukan orang-orang yang mau menipu. Katakan pada mereka, Wanta, bahwa 2 orang yang mereka cari itu tidak ada di sini. Katakan padanya, Wanta, jangan bisanya memaksa tanpa bukti yang jelas. Tunggu, Ki. Aki Jambe tidak perlu berteriak-teriak dan marah-marah di depan mereka. Orang-orang ini bukan para perampok. Kalau bukan perampok, lantas siapa orang-orang ini? Atau mereka para pendekar jahat yang memang sengaja ingin membuat kerusuhan di desa kita, Wanta? Sabar dulu, Ki. Aki tidak perlu melontarkan kata-kata kasar pada mereka. Hilangkanlah jauh-jauh rasa curiga Aki. Percayalah, Nyai Kembang Hitam dan murid-muridnya datang ke desa kita bukan untuk bermaksud jahat. Malah sebaliknya, ia akan melindungi kita dari tangan-tangan jahat yang selama ini sering datang ke desa kita ini. Apakah kata-katamu dapat kupercaya, Anta? Dengan berdirinya saya di sekeliling mereka dan mereka tidak melukai saya, bukankah itu suatu bukti bahwa mereka tidak bermaksud jahat pada kita, Ki? Percayalah. Benar, Ki. Kedatangan kami kemari sebenarnya hanya kebetulan saja. Tujuan kami yang sebenarnya hanya ingin ke wilayah kaki Gunung Salak. Tapi kami sendiri belum tahu desa mana yang kami harus singgahi. Jika kami berada di desa ini sekarang, sekali lagi, sebetulnya itu hanya kebetulan saja. Percayalah, kami bukanlah orang-orang jahat. Lalu kalau kalian bukan berasal dari wilayah Gunung Salak, kalian ini berasal dari daerah mana? Kami berasal dari daerah hutan Loyang. Aki Jambe, aku rasa sekarang sudah jelas siapa mereka. Bagaimana kalau kita siapkan tempat untuk tamu-tamu kita ini? Iya, baiklah. Nyai, lebih baik sekarang Nyai dan murid-murid Nyai istirahat dulu. Kebetulan di sebelah rumah Aki Jambe ini ada pondok kosong yang cukup besar. Saya rasa tempat itu cukup besar untuk Nyai tempati sementara bersama-sama murid Nyai. Silakan, Nyai. Terima kasih, Ki Wanta. Anting Wulan dan murid-muridnya pun kemudian menempati pondok kosong yang berada di sebelah rumah Ki Jambe. Pondok itu memang cukup lumayan besar. Sementara itu warga desa Panongan yang semula takut melihat kehadiran Anting Wulan bersama murid-muridnya, sekarang mereka tidak lagi merasakan hal itu. Bahkan warga desa Panongan mendapat bantuan memperbaiki rumah-rumah mereka yang rusak. Maafkan kata-kata saya tadi, Nyai. Saya telah berprasangka buruk pada Nyai dan murid-murid Nyai. Maklumlah, karena sudah beberapa hari ini warga desa di sini selalu dicekam oleh ketakutan. Tapi saya pun sempat kagum terhadap Ki Jambe. Saya lihat hanya Ki Jambe lah yang berani berbicara, padahal yang lain begitu ketakutan melihat kehadiran kami. Sebenarnya saya tidak berani, Nyai. Tapi karena seringnya jiwa saya dihantui ketakutan dari ulah orang-orang jahat itu, saya jadi berbuat nekat. Apalagi kepala desa di sini sudah tidak ada. Jadi saya merasa bertanggung jawab, Nyai. Lalu siapa tadi orang-orang yang telah membuat kerusuhan di desa Panongan ini, Ki? Entahlah, Nyai. Saya tidak tahu siapa mereka itu. Tapi yang jelas, kedatangan mereka di desa Panongan ini telah merusak ketenangan kami.
Tapi menurut salah seorang dari perusuh itu, dia mengatakan sedang mencari 2 orang buruannya. Saya sudah katakan bahwa kami semua tidak tahu orang mereka cari, tetapi mereka itu tidak percaya. Kemudian mereka menggeledah rumah kami untuk mencari 2 orang yang dicarinya itu. Cara mereka sangat keras. Rumah-rumah kami dirusaknya. Bahkan beberapa orang desa ini ada yang mereka lukai. Sayang sekali. Saya datang terlambat kemari. Kalau tidak, sebenarnya saya pun mau tahu seperti apa tampang manusia-manusia sok jago itu. Kalau saya lihat, sepertinya mereka bukanlah orang-orang biasa, Nyai. Maksud saya, mereka sepertinya menguasai ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi anehnya, mereka itu seperti anak muda semua. Maksud Ki Jambi, para perusuh itu bukanlah orang-orang tua seukuran kita? Benar, Nyai. Menarik juga kedengarannya. Aku jadi ingin tahu siapa orang-orang itu. Tapi sayang, Ki Jambi tidak mengenal siapa mereka. Ki Jambi, iya, Nyai. Selain mencari 2 orang buronannya, apakah mereka pun merampas barang-barang milik warga desa ini, Ki? Oh, tidak, Nyai. Mereka tidak mengambil barang-barang milik kami. Rupanya mereka bukanlah para perampok yang selama ini sering datang ke desa kami. Iya ya. Saya jadi tertarik dengan keterangan Ki Jambi mengenai orang-orang itu. Nyai, sebenarnya saya pun belum mengetahui siapa Nyai dan kawan-kawannya yang lain. Baiklah, namaku Nyai Kembang Hitam. Dan orang-orang yang datang bersamaku adalah murid-muridku. Oh, jadi mereka adalah murid-murid Nyai semua. Berarti Nyai ini adalah guru mereka. Lalu, apa nama perguruan Nyai? Perguruan Kembang Hitam. Oh, kedengarannya sangat menggetar juga nama perguruan Nyai. Ya, mudah-mudahan saja dengan kehadiran Nyai Kembang dan murid-murid Nyai di desa kami ini, keadaan akan menjadi lain. Artinya kami bisa merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Kami semua memang membutuhkan perlindungan dari orang-orang yang baik macam Nyai. Ki Jambi jangan dulu menilai kami orang baik-baik yang bisa melindungi Ki Jambi dan warga desa sini. Tetapi juga jangan beranggapan bahwa kami orang-orang jahat seperti orang-orang yang pernah datang kemari. Saya kurang paham maksud Nyai. Maksud saya, sebaiknya Ki Jambi jangan menilai apa-apa dulu pada kami. Sudah saya katakan sejak semula, kehadiran saya kemari hanya kebetulan saja. Tapi saya pun sangat berterima kasih pada Ki Jambi yang telah memberikan tempat tinggal sementara ini. Oh, aneh sekali sikap Nyai Kembang ini. Tapi kalau dilihat dari caranya bersikap, dia bukan seperti orang jahat. Nyai, sebaiknya Nyai istirahat saja dulu. Mungkin Nyai masih letih. Bukankah Nyai baru saja mengalami perjalanan yang jauh? Saya juga minta maaf, Nyai, kalau saya belum bisa berbicara banyak pada Nyai, karena saya ingin melihat keadaan warga desa kami. Tak apa-apa, Ki Jambi. Silakan. Perlahan, matahari bergeser menghampiri belahan barat. Batang-batang pohon jati kelihatan mulai teduh setelah seharian dipanggang oleh panas matahari. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di sebuah rumah yang mirip sebuah perguruan, Nini Suripati kelihatan kecewa atas kerja murid-muridnya yang gagal melaksanakan tugasnya. Mata perempuan tua itu kelihatan berpinar merah karena amarahnya yang memuncak. Goblok! Tolong! Cuma mencari 2 cecunguk bodoh saja kalian tidak sanggup. 3 hari ku beri waktu, tapi kalian selalu gagal. Apa sebenarnya yang dikerjakan olehmu, Ugrawe? Anu guru, saya benar-benar melaksanakan tugas guru dengan baik. Tapi saya memang tidak menemukan mereka, guru. Setan alas, apakah ini yang kau namakan melaksanakan tugas dengan baik? Tidak berhasil menemukan, kau malah bicara melaksanakan tugas dengan baik.
Rasanya kesabaranku menunggu kau berhasil melaksanakan tugas sudah habis, Ugrawe. Jangan Guru, jangan hukum saya. Tolonglah Guru, berilah saya kesempatan untuk melaksanakan tugas lagi, Guru. Saya berjanji akan menemukan mereka, Guru. Aku bosan dengan janjimu yang tidak pernah berhasil itu. Kau tahu, dengan perginya Kelana dan Warakinanti, semua itu dapat menghancurkan cita-citaku untuk menguasai wilayah Gunung Salak ini, Ugrawe. Dua anak itu terlalu cerdik untuk meruntuhkan harapanku. Jadi aku tidak mau gagal lagi untuk kesempatan yang terakhir ini. Ngerti? Saya berjanji, Guru. Aku tidak perlu janjimu. Yang kuperlukan hanya keberhasilan kau melaksanakan tugas ini. Iya, Guru. Nah, sekarang pergilah. Tapi ingat, kalau kau gagal lagi, maka aku tak akan mengampunimu. Iya, Guru. Pantas selama ini Kelana dan Warakinanti selalu membantah keinginanku. Rupanya mereka berdua sengaja ingin menentangku. Untunglah ayahnya sekarang sudah mampus. Kalau tidak, mungkin aku tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka berdua. Kalau kedua anak sial itu nanti sudah tertangkap, maka rencanaku yang selama ini sudah kususun harus tercapai ya. Wilayah kaki Gunung Salak ini harus kukuasai. Semua pendekar yang berada di wilayah ini harus tunduk padaku. Pada Nini Suripati. Nini? Kau Daja? Bagaimana kabarnya Nisuni Arum? Apakah kedua anaknya itu tidak kembali ke rumahnya? Tidak, Nini. Saya sebenarnya juga menunggu kedua anak itu, tapi ternyata keduanya tidak pernah muncul. Saya khawatir Kelana dan Warakinanti mengetahui rencana kita, Nini. Kau takut? Bukan saya takut, Nini. Bukankah Nini menginginkan semua harta peninggalan Palawasuta? Kalau saya ceroboh mendekati Kelana atau Warakinanti, tentunya harta itu tak akan kita ketahui. Saya yakin Warakinantilah yang mengetahui di mana tersimpannya harta milik ayahnya itu, karena dialah anak kesayangan Palawasuta. Oh, iya. Lalu Nini sendiri bagaimana? Apakah Ugrawe telah menemukan di mana Kelana dan Warakinanti berada? Ya, belum. Murid-muridku pun rupanya kesulitan mencari di mana mereka bersembunyi. Tapi aku yakin Kelana dan Warakinanti tak akan mungkin pergi jauh dari sini. Iya. Karena ibunya masih ada. Iya, menurut pikiran saya pun begitu, Nini. Sial, gara-gara kedua anak sial itu semua rencanaku jadi terhambat. Sabarlah, Nini, sabarlah. Aku mempunyai keyakinan bahwa kita pasti akan berhasil. Apalagi kedua anak itu tidak mempunyai ilmu kanuragan yang baik. Iya, tapi setidak-tidaknya kita telah mengalami kesulitan. Iya. Kalau nanti Ugrawe tidak juga berhasil mendapatkan kedua anak itu, maka aku nanti yang akan turun tangan mencarinya. Dan kau sendiri harus berusaha mencari di mana harta itu tersimpan. Iya, baiklah, Nini. Kelihatannya murid-muridku banyak mengalami kemajuan. Mudah-mudahan saja perguruan kembang hitam dapat berkembang dengan cepat dan aku dapat menemukan tempat yang cocok di wilayah kaki Gunung Salak ini. Dan mudah-mudahan Prabu Purbaya sudah melupakan aku. Kakang, kelihatannya jurus-jurus yang dimainkan oleh mereka sangat aneh sekali. Apakah Kakang mengenal jurus-jurus kanuragan seperti itu, Kakang? Tidak, Wara. Menurutku, jurus-jurus itu tidaklah aneh. Kau berkata demikian karena kau memang belum pernah mengenal jurus-jurus mereka. Tapi walaupun begitu, aku mempunyai dugaan jurus-jurus yang mereka mainkan mempunyai kelebihan tersendiri, Wara, dibanding dengan jurus-jurus kanuragan yang kita miliki. Iya, Kakang. Apakah wanita yang menyandang pedang itu adalah guru mereka, Kakang? Kalau kulihat, sepertinya demikian, Wara. Menurut pandangan Kakang, bagaimana sikap wanita itu? Entahlah, aku belum tahu. Tapi aku mempunyai sedikit tafsiran. Wanita itu sepertinya aneh sekali. Tak
tatapan matanya kelihatan begitu tajam, seperti mempunyai kekuatan lain. Kenapa kau menanyakan wanita itu? Aku tertarik dengan jurus-jurus itu, Kakang. Kalau Kakang tidak keberatan, aku ingin sekali berguru padanya. Wara, kau sadar dengan apa yang kau katakan? Aku menyadarinya, Kakang. Tapi aku benar-benar tertarik. Apakah aku salah, Kakang? Tidak salah, Wara. Tapi setidak-tidaknya kau berpikir bahwa keadaan kita sedang tidak baik, Wara. Kita sedang menjadi pelarian. Kalau tiba-tiba kita diterima menjadi murid wanita itu, lantas orang-orang yang sedang mengejar kita tahu bahwa kita berada di tempat itu. Bukan mustahil mereka jadi terlibat dengan urusan kita. Apakah ini nanti bukan menyulitkan orang lain? Warakinanti, tunggu. Aku mendengar suara seseorang dari atas pohon itu. Apakah ada orang lain yang tengah mengintai murid-muridku? Tapi aneh, suara itu seolah-olah lenyap, menembus kegelapan pepohonan itu. Mungkin orang-orang yang tengah mengintai tadi telah pergi. Biarlah, aku pura-pura tidak tahu dulu. Setelah itu, nanti akan kupergoki mereka. Siapa tahu mereka muncul lagi. Rupanya Anting Wulan yang tengah mengawasi murid-muridnya latihan mengetahui ada orang lain yang tengah mengawasi. Namun Anting Wulan pun mengetahui bahwa orang yang mengintainya telah pergi. Sementara itu Warakinanti yang niatnya tidak disetujui oleh kakangnya masih berlari dan berhenti di sebuah tempat yang sunyi. Wara, kenapa kau harus marah seperti itu? Apakah aku berkata salah padamu? Kakang benar, tapi kita pun butuh perlindungan. Niatku berguru pada wanita itu, selain untuk menjadi muridnya, tapi juga untuk meminta perlindungannya, Kakang. Aku tidak mau kita harus menjadi pelarian terus-menerus, Kakang. Untuk kembali ke rumah, kita rasanya tidak mungkin, karena ibu tidak mau tahu dengan kesulitan kita. Aku benar-benar sedang dicekam kecemasan, Kakang. Ya, kita berdua memang sedang dicekam kecemasan, Wara. Tapi rasanya aku malu sekali membebankan masalah ini pada orang lain. Kita tidak melimpahkan masalah kita pada orang lain, Kakang. Kita cuma butuh pertolongan, Kakang. Nini Suripati terlalu kejam dan berat untuk kita lawan. Kita berdua jelas tidak mampu melawannya, Kakang. Aku bingung. Malu sekali rasanya membebankan masalah ini pada orang lain, walaupun dengan alasan untuk berguru, Wara. Kenapa Kakang diam? Apakah Kakang Kelana tetap tidak setuju dengan keinginanku? Baiklah kalau begitu. Dengan terpaksa kita harus berpisah. Kita ambil jalan masing-masing, Kakang. Kalau aku sudah berniat ingin melakukan sesuatu, maka niatku tidak boleh dicegah oleh siapapun, termasuk oleh Kakang. Wara, nanti dulu. Janganlah bersikap seperti itu pada kakangmu sendiri, Wara. Berilah aku waktu untuk berpikir. Aku rasa Kakang tidak perlu banyak berpikir. Kita sudah tidak mempunyai waktu. Apa salahnya kalau Kakang langsung memutuskan setuju atau tidak dengan niatku itu, Kakang? Dari dulu watakmu tidak pernah berubah, Wara. Selalu terburu-buru dan tidak mau melihat apakah keputusanmu baik atau tidak. Kalau Kakang memang sudah mengetahui watakku, kenapa harus bertele-tele? Niatku toh baik demi kita juga, Kakang. Dasar keras kepala. Tetap saja keras kepala. Baiklah, aku menyetujui dengan niatmu, Wara. Tapi jangan menyesal jika suatu saat masalah kita bertambah besar, bukannya tuntas, Wara. Baik, yang penting sekarang aku mempunyai pelindung dan dapat bergabung dengan mereka. Rata-rata murid dari wanita itu wanita. Kapan kita akan menemui pendekar wanita itu, Kakang? Besok, di saat mereka sedang latihan. Kenapa tidak hari ini saja? Tidak baik, Wara. Kalau kita datang malam-malam begini, mereka bukannya mau menerima kita, malah justru nanti mencurigai kita. Aku harap untuk yang satu ini kau mengerti, Wara. Iya, baiklah, Kakang. Ayo, sekarang kita pergi. Kita perlu istirahat. Tak jauh dari sini ada desa lain. Aku rasa di sana ada tempat penginapan. Apakah Kakang tidak takut kalau nanti di desa itu ada mata-mata Nini Suripati, Kakang? Aku rasa tidak ada, Wara. Ini kan sudah malam. Untuk apa mereka masih mencari kita malam-malam begini? Ayo. Lastri, cukupkan saja latihan ini sampai di sini. Baik, Nyai. Berhenti! Berhenti! Teman-teman,
kita hentikan dulu latihan sampai di sini. Kalian istirahat ya. Nyai, saya lihat sejak tadi Nyai sedang mengawasi sesuatu. Iya, belum lama aku menangkap suara seseorang dari atas pohon itu. Mungkin ada orang lain yang tengah mengawasi tempat kita. Apa mungkin orang yang tengah mengintip kita itu orang-orang yang pernah datang ke desa ini, Nyai? Bisa jadi demikian. Bagaimana kalau kita selidiki saja? Percuma, orang itu sudah pergi. Tadi aku mendengar kerusak batang-batang pohon terhempas. Sekarang lebih baik waspada saja. Beritahu yang lain, jangan sampai lengah. Baik, Nyai. Mungkin benar juga dugaan Lastri. Orang yang mengintai tadi bisa jadi orang-orang yang sedang mencari burunannya. Ya, akan kutunggu saja siapa dia. Kalau memang benar, aku pun tak akan tinggal diam menerima kedatangan mereka. Aneh juga, kenapa mataku sukar sekali dipejamkan, padahal aku dan murid-muridku baru saja mengalami perjalanan jauh. Suasana sunyi malam ini seolah-olah membangkitkan kenangan-kenanganku. Kayan Manggala, anakku tak terasa sudah besar, dan dia tidak pernah menanyakan tentang ayahnya. Ya, mungkin pada usianya yang masih dini belum mau tahu tentang ayahnya. Tapi nanti, kalau dia mulai mengerti, mungkin ia akan bertanya tentang ayah. Lalu bagaimana nanti jawabku, Kakang Saka? Entah bagaimana sekarang keadaanmu, Kakang. Mungkin kau pun merindukan anakmu, Kayan. Kalau saja waktu itu kau tidak menyakiti hatiku, mungkin kita masih tetap bersama, Kakang. Kenangan-kenangan manis telah kita lewati bersama. Akhirnya dengan menyedihkan kita harus berpisah. Oh, Dewata Agung, beginikah garis hidupku? Sekarang kita telah menempuh jalan kita masing-masing, Kakak. Ya, mudah-mudahan saja kau bisa menemukan jalan yang terbaik seperti yang kau inginkan. Begitu juga dengan aku. Tentang anak kita, biarlah Dewata Agung yang menentukan perjalanannya. Kenapa aku jadi sering melamun seperti ini? Aku tidak boleh lemah dan cengeng seperti ini. Sebaiknya aku kembali ke pondok saja. Dengan perlahan-lahan, Anting Wulan melangkah sambil pikirannya masih melayang, mengingat masa-masa manisnya bersama Raden Saka. Sekalipun Anting Wun seorang pendekar, namun ia tetaplah manusia biasa yang tak luput dari kesedihan. Malam makin menembus mega-mega kelam. Suasana dingin mengurung wilayah kaki Gunung Salak. Sementara itu Warakinanti dan Kelana telah sampai di desa lain. Kakang, kelihatannya desa ini pun sepi. Hanya 1-2 orang saja yang masih berlalu lalang, Kakang. Iya, mudah-mudahan saja di desa ini ada penginapan yang masih mau menerima tamu, Wara. Wara. Ya, Kakang. Itu ada kedai yang masih buka. Kita ke sana. Mari, Kakang. Kedai ini pun sepi sekali, Kakang. Tidak apalah. Yang penting masih buka. Aku mau minum tuak sedikit untuk menghangatkan tubuhku. Rasanya malam ini udaranya dingin sekali. Ayo, Wara, kita masuk. Iya, Kakang. Silakan, Tuan. Pilih saja tempat duduk yang mana. Sudah 3 hari ini, kedai ini selalu sepi pengunjungnya. Bisa dihitung, Tuan. Mari. Kalau dengan Nona dan Tuan ini, ya baru 8 orang, Tuan. Oh, sepi sekali kedengarannya. Kenapa bisa demikian ini? Iya, sudah 3 hari ini banyak sekali perusuh-perusuh datang ke desa ini, Tuan. Dan juga datang ke kedai ini. Iya. Mereka berbuat seenaknya saja. Jadi para langganan yang sering datang ke kedai ini jadi ketakutan. Tapi Nini jadi melantur. Maafkan Tuan dan Nona. Tidak apa-apa, Nini. Saya senang mendapat keterangan mengenai keadaan desa ini. Tuan, ya. Tuan mau pesan apa kira-kira? Dan juga Nona. Saya tuak saja, Nini. Oh iya. Kalau ada nasi dan air putih, saya pesan itu saja, nih. Ada Nona. Sebentar, tunggu.
Rupanya keadaan desa ini pun sedang tidak aman, Wara. Aneh sekali. Hampir setiap desa yang kita singgahi dalam keadaan tidak tentram. Apakah mungkin yang membuat ulah ini adalah murid-murid Nini Suripati, Kakang? Ya, bisa saja begitu. Kalau memang demikian, artinya Nini Suripati benar-benar telah mengancam keselamatan kita, Kakang. Ya. Biadab sekali perbuatan nenek-nenek tua itu. Ia tidak sadar dengan keadaan dirinya yang sudah bau tanah. Kekonyolannya semakin menjadi-jadi saja. Entah bagaimana menghentikan tingkah lakunya itu, Kakang. Ya, sulit sekali memang. Karena dia bukanlah wanita tua yang sembarangan. Kehebatannya sungguh luar biasa sekali. Tapi aku tidak tahu kalau dibandingkan dengan wanita yang kita intai tadi, Wara. Tuan, ini araknya, Tuan. Dan ini nasi untuk Nona. Silakan disambi, Nona. Sebentar, Nini. Iya, Tuan. Di desa ini yang ada penginapan di mana, Nini? Kami berdua butuh penginapan untuk melanjutkan perjalanan. Rasanya tidak mungkin karena sudah terlalu malam. Waduh, di desa ini tidak ada penginapan, Tuan. Tapi kalau Tuan mau di kedai ini pun bisa. Tapi sayangnya Nini hanya bisa menyediakan tempat di sini saja, Tuan. Iya, Tuan dan Nona ini bisa tidur di atas bangku-bangku papan ini. Itu juga kalau Tuan dan Nona mau. Terima kasih, Nini. Tak apalah, saya dan adik saya tidur di bangku-bangku ini. Yang penting kami bisa istirahat. Iya. Habis di desa ini tidak ada penginapan, Tuan. Di kedai ini pun Nini tinggal sendirian. Suami Nini kemana? Sudah lama meninggal. Ketika anak Nini masih hidup pun dialah yang sering menutup kedai ini, Nak. Tapi sayang, sungguh malang kali nasib anak Nini itu. Ia tewas dengan sangat mengenaskan. Para perusuh itu membunuh anak Nini tanpa punya perasaan iba sedikit pun. Apakah Nini masih mengenal para perusuh yang membuat kacau desa ini? Iya, Nini masih ingat. Rata-rata dari para perusuh itu masih sangat muda, Nak. Seukuran kalian berdua lah. Namun, walaupun mereka semua masih muda, mereka mempunyai kepandaian yang hebat. Kenapa mereka membuat onar di desa ini, Nini? Apakah Nini tahu apa yang mereka inginkan? Menurut salah seorang dari mereka mengatakan mereka sedang mencari 2 orang anak muda. Katanya pelarian. Kurang ajar sekali para perusuh itu. Hanya mencari 2 orang pelariannya, mereka tega membuat onar di desa orang. Kelihatannya anak ini bukan berasal dari desa ini, ya. Apakah anak seorang pengelana? Bukan, ini. Saya berdua dengan adik saya baru saja dari rumah paman saya. Kebetulan ketika sampai di desa ini sudah malam. Kami berdua hanyalah orang-orang biasa. Tapi kalau Nini lihat dari cara berpakaian anak berdua, sepertinya kalian bukanlah orang-orang tidak punya. Tidak, Nini. Pakaian ini kebetulan saya dapatkan dari paman saya. Hanya pakaian pengasih. Iya. Sudah, Nak. Biar Nini saja yang menutup pintu ini, ya. Kalau kalian masih belum mengantuk, silakan saja mengobrol. Nini mau ke dalam menyiapkan keperluan untuk besok, ya. Iya, Nini. Wara. Kelihatannya Nini Suripati telah menyebarkan murid-muridnya ke setiap desa untuk mencari kita. Kekejamannya semakin menjadi-jadi. Anak si nenek tua itu tewas oleh murid-murid Nini Suripati. Memang biadab nenek keparat itu. Rasanya memang tak ada cara lain untuk kita lakukan, Kakang, kecuali kita bergabung dengan perguruan itu. Hanya karena gara-gara kita banyak penduduk desa yang jadi korban. Sudahlah, Wara. Kalau kau sudah mengantuk, tidurlah. Biar aku di sini. Iya, Kakang. Wara Kinanti segera merebahkan tubuhnya di bangku-bangku kayu itu.
Sementara Kelana Soka sendiri masih duduk sambil menggenggam cangkir bambu tuaknya. Pikirannya seakan-akan tidak tenang. Dari wajahnya terlihat sekali kecemasan yang dalam. Namun tiba-tiba saja ia tersentak kaget ketika sayup-sayup terdengar derap beberapa ekor kuda menuju desa itu. Aku mendengar langkah beberapa ekor kuda menuju kemari. Siapa mereka? Sebaiknya ku intip saja dulu. Murid-murid Nini Suripati. Kurang ajar. Kelihatannya mereka masih penasaran untuk mencariku. Ada apa, Kakang? Kelihatannya Kakang gelisah. Kau dengar suara langkah kuda? Iya. Siapakah mereka, Kakang? Coba saja kau perhatikan. Ugrawe, keparat. Rupanya mereka masih saja mengejar kita terus, Kakang. Kakang, ya. Lebih baik kita bersembunyi saja. Kasihan Nini tua itu kalau kita sampai bentrok di kedai ini. Tapi bagaimana dengan Nini tua itu? Apakah tidak sebaiknya kita bicara dulu dengan Nini tua itu? Nanti terlambat, Kakang. Mumpung mereka belum mencari ke kedai ini. Ayolah. Tunggu. Itu Nini tua itu. Ada apa, Nak? Kelihatannya kalian sedang gelisah. Benar, Nini. Saya tidak sempat menceritakan pada Nini. Di luar ada beberapa orang berkuda. Iya. Mungkin mereka akan membuat kerusuhan lagi di desa ini. Saya berdua ingin bersembunyi. Dan Nini tidak perlu bercerita bahwa Nini mempunyai 2 orang tamu yang menginap di sini. Itu saja. Iya, Nak. Maaf, Nini. Saya rasa sudah tidak ada waktu lagi. Ini uang untuk Nini. Kalau mereka sudah pergi nanti, saya akan kembali. Ayo, Wara. Ayo, Kakang. Aneh. Kenapa mereka harus bersembunyi kalau tidak mempunyai salah? Atau barangkali mereka berdua adalah orang yang dicari oleh para perusuh itu, ya? Cepat buka pintu. Iya, Tuan. Iya, sebentar. Kenapa masih sore seperti ini? Kedaimu sudah tutup, ha? Ayo orang tua goblok. Tuan. Habis pengunjungnya sepi, Tuan. Jadi terpaksa saya tutup. Bagaimana? Apakah selama 3 hari ini kau melihat 2 orang anak muda lewat atau singgah ke kedaimu? Anak muda? Ya. Anak muda yang mana, Tuan? Di desa ini banyak sekali anak muda yang lewat, Tuan. Wah, goblok. 2 anak muda yang kumaksudkan itu mempunyai ciri ikat kepala seperti kami, tahu? Tidak, Tuan. Saya tidak pernah melihat anak muda yang mempunyai ikat kepala seperti Tuan. Apalagi singgah di kedai saya ini, Tuan. Kau benar-benar memuakkan. Sial. Kalau begitu aku minta tuak. Bawa tuak Yaik untukku. Iya, Tuan. Iya. Tunggu. Kakang, sebaiknya kita jangan pergi jauh dari kedai itu, Kakang. Kenapa? Ikat kepalaku tertinggal di bangku. Gila, kenapa kau sampai lengah seperti itu? Kasihan pemilik kedai itu. Dia pasti kena sasaran akibat dari kelenganmu. Mau tidak mau, kita harus menolong pemilik kedai itu. Kasihan dia sudah membantu kita. Makanya aku memintamu untuk tidak jauh-jauh dari kedai itu. Ayolah, Kakang, mumpung Ugrawe belum mengetahuinya. Ayo. Hup. Sial. Sulit juga mencari 2 cecunguk itu. Entah kemana lagi aku harus mencarinya. Aku tidak boleh kembali pada guru sebelum menemukan mereka. Pengikat kepala. Setan. Ini pasti punya mereka. Tidak mungkin ini punya orang lain. Wah, parat. Rupanya mereka pernah datang kemari. Atau jangan-jangan masih bersembunyi di sini. Ini tua. Iya, Tuan. Ada apa, Tuan? Ada apa? Rupanya kau telah membohongi aku, Nini tua. Saya tidak membohongi apa-apa, Tuan. Keparat. Ampun, Tuan. Masih juga mau menyangkal. Ini aku kenal dengan jelas.
Aku kenal dengan jelas siapa pemilik ikat kepala ini. Cepat katakan di mana mereka sekarang. Saya tidak tahu, Tuan. Sungguh, saya tidak tahu, Tuan. Aduh, jangan, Tuan. Aduh, jangan siksa saya, Tuan. Ampun, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu di mana kedua anak muda itu sekarang, Tuan. Ampun, Tuan. Tadi kau bilang kau tidak pernah tahu tentang dua anak muda yang kami cari itu. Ternyata kau malah menyembunyikannya. Dibayar berapa kau oleh mereka? Saya tidak dibayar apa-apa oleh dua anak muda itu, Tuan. Sungguh, mereka datang kemari hanya untuk makan dan minum, Tuan. Aduh, Tuan, tolong. Dan saya juga tidak tahu kalau dua anak muda itu adalah orang yang Tuan cari, Tuan. Setan. Teman-teman, ledah rumah kedai ini. Cepat. Ayo. Teman-teman Ugrawe pun segera menggeledah rumah kedai milik nenek tua itu. Dengan tatapan mata yang kuyu dan bibir yang berdarah, nenek tua itu beringsut ke pojok biliknya sambil ketakutan. Tidak beberapa lama, teman-teman Ugrawe pun berkumpul kembali karena orang yang dicarinya sudah tidak ada. Parah. Kau telah mengecewakan hatiku, nenek tua. Maka sebagai balasannya, kedaimu yang kotor ini harus kubakar. Teman-teman, seret nenek tua ini keluar. Lalu bakar kedai kotor ini. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Kasihanilah saya, Tuan. Kenapa harus kedai saya yang menjadi sasaran, Tuan? Jangan, Tuan. Jangan. Kakang, nenek tua itu diseret keluar oleh mereka. Sepertinya mereka akan melakukan sesuatu terhadap nenek tua itu, Kakang. Kita harus segera menolongnya, Kakang. Hei, kedai itu mau dibakar. Wara, ayo. Lihatlah api ini, nenek tua. Sebentar lagi kedaimu yang bobrok ini akan hangus. Jangan, Tuan. Oh, Tuan. Jangan, Tuan. Ayo bakar terus anak-anak. Ayo. Jangan. Kau telah membohongi aku, nenek tua. Maka tak ada ampun bagi siapapun yang telah menyakiti hatiku. Ajar. Ternyata kau belum pergi dari sini, pengkhianat. Perbuatanmu sungguh kejam, Ugrawe. Kenapa kau harus rusak setiap desa cuma hanya karena mencari kami berdua? Inikah sikap murid-murid Nini Suripati yang sebenarnya? Sungguh biadab. Rupanya kau sudah belajar sok bersikap baik, Kelana Soka. Bukan kalian pun berdua tidak bedanya dengan aku. Kita memang bekas satu perguruan, tetapi mengenai tata cara bersikap yang diajarkan oleh Nini Suripati sangatlah bertentangan dengan jiwa kami berdua. Kalau kau katakan bahwa kita berperilaku sama, sungguh buta sekali matamu. Cobalah pikir, apakah kami berdua pernah melakukan kejahatan seperti yang pernah kalian lakukan? Tentunya tidak, bukan? Nah, sekarang lebih baik menjauhlah dari kedai itu. Nini tua itu tidak punya urusan apa-apa dengan kita. Baik. Aku akan menjauh dari kedai ini kalau kalian berdua mau menyerahkan diri dan kembali kepadaku. Jangan bermimpi, sobat. Selama Nini Suripati masih mempunyai rencana jahat, menyingkirlah atau kalian akan menyesal nanti. Rupanya kau sudah mempunyai kepandaian yang hebat. Luar biasa. Hingga kau berani mengusirku. Kakang Kelana, manusia-manusia macam mereka tak akan mau mendengarkan kata-kata kita kalau bukan dengan pembuktian. Oh, semakin galak saja kau, manis. Rasakan ini manusia-manusia biadab. Walaupun nanti. Mau minggir kemana kau biadab? Tidak kusangka kedua pemuda itu mempunyai pandai yang cukup lumayan.
Untunglah anak muda-muda itu tidak pergi jauh. Kalau mereka berdua tidak menolongku, mungkin kedaiku sudah habis dibakar. Mudah-mudahan saja kedua anak muda ini selamat. Kenapa tiba-tiba Warakinanti pergi begitu saja? Apakah ia takut menghadapi Ugrawi dan teman-temannya? Segera menyusulnya. Kurang ajar. Rupanya mereka takut menghadapi kita. Teman-teman, ayo kita kejar. Warakinanti, tunggu. Kenapa kau pergi dari perkelahian itu, Wara? Aku sengaja berbuat demikian, Kakang, agar mereka tidak jadi merusak kedai nenek tua itu, Kakang. Oh, kupikir kau takut menghadapi Ugrawi dan teman-temannya, Wara. Wara, kelihatannya Ugrawi mengejar kita. Apakah kita akan hadapi saja atau sebaiknya kita menghindar untuk sementara, Wara? Menurut Kakang, sebaiknya bagaimana? Menurutku, sebaiknya kita menghindar saja, Wara. Bukankah besok kau akan menemui pendekar wanita itu? Nah, kalau sekarang kita sampai bentrok lagi dengan Ugrawi, tentunya kita tidak akan istirahat. Kalau memang itu yang terbaik menurut Kakang, baiklah, ayolah kita sembunyi. Mumpung mereka belum muncul, Kakang. Ayo. Baik, ayo. Kakang, bagaimana kalau kita sembunyi di atas pohon besar itu, Kakang? Benar saja, belum lama Kelana Soka dan Warakinanti pergi, muncullah Ugrawi dan teman-temannya menunggang kuda. Dari wajahnya kelihatan sekali kekecewaan yang dalam setelah melihat orang yang dikejarnya menghilang. Kurang ajar. Padahal aku tadi melihat mereka di sini. Sekarang sudah menghilang. Tapi walaupun mereka lari, tentunya mereka belum jauh dari sini. Hei kawan-kawan, lebih baik sekarang kita menyebar. Kejar dua cecunguk itu sampai dapat. Kalau malam ini keduanya tidak kita ringkus, rasanya sulit lagi kita mencarinya. Ayo menyebar. Mereka berpencar mencari kita, Wara. Mudah-mudahan saja mereka tidak kembali ke kedai itu setelah mereka cuma mencari kita, Kakang. Kasihan nenek tua itu. Gara-gara kita, dia jadi kena sasaran. Wara. Ya, Kakang. Untuk sementara, kita istirahat di pohon ini saja. Setelah besok semuanya tenang dan kita merasa aman, baru kita turun dan langsung menemui pendekar wanita itu. Iya, Kakang. Wah, kelihatannya murid-muridnya tekun sekali melatih ilmu kanuragan. Kalau mereka tidak tekun melatih ilmu kanuraganya, untuk apa mereka menjadi murid saya? Karena saya paling benci melihat kelemahan melekat pada jiwa murid-murid saya. Mereka semua sudah biasa dengan ketekunan dan kekerasan. Makanya tidak terlihat di wajah mereka watak-watak yang cengeng. Oh, rupanya Nyai orang yang keras dalam menggembleng murid-muridnya. Saya kagum melihat wibawa Nyai sebagai seorang guru. Aki Jambi, bagaimana sekarang keadaan warga desa Panongan ini? Apakah mereka sudah mulai kegiatannya seperti biasa? Iya, Nyai. Tapi keadaan warga desa ini belum tenang benar. Mereka semua masih kelihatan gelisah. Ya, selama masih ada para perusuh yang datang ke desa ini, maka keadaan kami belum bisa tenang. Lalu menurut Aki Jambi, apakah ada kemungkinan mereka akan datang lagi kemari? Menurut firasat saya, demikianlah, Nyai. Saya yakin mereka pasti datang lagi. Kalau memang nanti mereka datang lagi kemari, biarlah saya nanti yang akan menyambut kedatangannya. Saya mau tahu apa sebenarnya yang mereka andalkan sampai begitu berani menghancurkan ketenangan orang satu desa. Oh, Nyai, ada 2 orang anak muda kemari. Maaf, mungkin kehadiran saya di sini mengganggu suasana latihan yang sedang berjalan. Oh, ada maksud apa kalian berdua datang kemari? Saya bermaksud ingin bicara dengan... Oh, dengan Nyai Kembang Hitam. Oh, iya, Nyai Kembang Hitam, ya. Ada maksud apa kalian ingin bicara denganku? Rasanya kita belum pernah saling bertemu. Benar, Nyai, kita memang belum pernah saling mengenal. Tapi saya berdua telah mengetahui Nyai sejak semalam. Sejak semalam? Benar, Nyai. Kami berdua semalam telah mengintai murid-murid Nyai latihan. Jadi mereka berdua yang mengintai semalam dari atas pohon itu. Apa sebenarnya maksud mereka? Oh, Nyai, apakah tidak sebaiknya kita berbincang-bincang sambil duduk saja? Iya, Ki. Lastri, hentikan dulu latihan kalian. Istirahatlah.
Nak, sebaiknya kita berbicara sambil santai saja. Ayo, kita duduk-duduk di sana saja. Mari, nak. Nama saya Klana Soka, Nyai. Dan ini adik saya, Warakinanti. Maksud saya datang kemari sebenarnya ingin sekali berguru pada Nyai. Begitu juga dengan adik saya. Rasanya tidak masuk akal. Tiba-tiba saja kalian berdua ingin menjadi muridku tanpa alasan yang jelas. Bicaralah, apa alasan kalian ingin menjadi muridku? Baiklah, Nyai. Rasanya memang tidak enak menyembunyikan masalah yang beberapa hari ini kami simpan. Kami berdua sebenarnya pelarian, Nyai. Kami berdua lari dari tempat Nini Suripati. Bukan berarti lari karena bersalah, Nyai. Tidak, Nyai. Kami berdua lari dari tempat Nini Suripati lantaran tidak setuju dengan niat jahatnya, Nyai. Nini Suripati berniat menguasai wilayah Gunung Salak. Tapi caranya melaksanakan niatnya itu dengan cara yang sangat jahat. Nini Suripati menggembleng kami dengan cara diperintah berbuat jahat, Nyai. Benar, Nyai. Perintahnya sangat bertentangan sekali dengan batin kami, Nyai. Siapa sebenarnya Nini Suripati itu? Perempuan tua itu sebenarnya masih ada ikatan persaudaraan dengan mendiang ayah kami, Nyai. Nini Suripati, adik angkat ayah kami. Ketika ayah kami masih hidup, Nini Suripati sangat baik pada kami berdua. Sepertinya tidak kelihatan sekali watak jahatnya di mata kami. Tapi ketika ayah meninggal, barulah kelihatan watak asli dari perempuan tua itu, Nyai. Kematian ayah pun sepertinya tidak wajar, Nyai. Tanpa mengalami sakit atau peristiwa apapun, tiba-tiba saja ayah meninggal. Mengerikan sekali kematiannya. Jangan bertingkah cengeng di hadapanku. Aku paling benci melihat wanita seperti itu. Iya, maafkan saya, Nyai. Tujuan kami berdua ingin menjadi murid Nyai, di samping ingin belajar ilmu kanuragan, tapi juga meminta bantuan Nyai. Kami berdua masih dikejar-kejar anak murid Nini Suripati, Nyai. Iya, kalau hanya murid-murid Nini Suripati, mungkin kami masih sanggup melawannya, Nyai. Tapi kalau Nini Suripati sendiri yang turun menghajar kami, rasanya kami tidak sanggup. Nini Suripati terlalu hebat untuk lawan kami. Kami berdua sangat berharap sekali Nyai Kembang mau menerima kami sebagai murid. Iya, Nyai. Kenapa aku harus menolak kalian? Aku memang masih membutuhkan murid-murid macam kalian. Tapi sebelum aku menerimamu sebagai muridku, aku mau tahu sampai sejauh mana ilmu kanuragan yang kau pelajari dari Nini Suripati. Lastri, ajaklah dua bocah itu bermain-main denganmu. Mendengar perintah gurunya itu, Lastri yang sejak tadi hanya diam melihat gurunya berbincang-bincang. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerang Warakinanti dan Klana Soka. Warakinanti dan Klana Soka yang memang sudah memiliki ilmu kanuragan langsung berkelit melihat serangan mendadak itu. Lincah juga gerakan mereka. Sayangnya, ilmu kanuragan yang dimilikinya tidak begitu sempurna. Bertambah lagi sekarang pengikutku. Aku yakin dalam waktu yang singkat perguruan Kembang Hitam akan menguasai wilayah Gunung Salak ini. Nyai, kelihatannya dua anak muda ini bisa mengimbangi muridnya. Kelihatannya memang demikian. Tapi nanti kita lihat kenyataannya. Nyai Kembang, kalau saya dengar dari pembicaraan kedua anak muda ini, sepertinya mereka lah yang dicari-cari oleh orang-orang yang merusak desa kami. Iya, saya juga mempunyai dugaan begitu. Lalu nanti bagaimana, Nyai? Seandainya orang-orang itu datang lagi kemari, tentunya mereka akan merusak desa kami lagi, Nyai. Aki Jambe tidak perlu khawatir. Saya yang akan melindungi desa ini. Tapi, Nyai... Sudah lagi, jangan banyak mengeluh dan merengek di hadapan saya. Bukankah Aki Jambe tadi sudah dengar kata-kata saya pada dua anak muda itu? Saya paling muak dan tidak suka jika ada orang yang bersikap lemah di hadapan saya. Sulit sekali dimengerti watak Nyai Kembang ini. Ada kalanya ia bersikap ramah, tetapi terkadang juga bersikap angkuh. Tapi mudah-mudahan saja dengan kehadiran Nyai Kembang dan murid-muridnya di desa ini tidak menambah keruh suasana di sini. Mara, awas kakimu. Lihat. Lihat. Aku terlambat. Cukup, Lastri. Sekarang istirahatlah kalian.
Nyai Kembang, apakah kami berdua diterima menjadi murid Nyai? Aku bilang istirahat. Tidak perlu tanya-tanya lagi. Iya Nyai. Bagaimana Kakang? Apakah Nyai Kembang Hitam mau menerima kita sebagai muridnya, Kakang? Entahlah, Wara. Aku sendiri bingung. Nyai tidak memberikan jawaban apa-apa. Sikap Nyai Kembang ini kelihatannya aneh sekali. Tapi menurut dugaanku, mungkin kita diterima. Ya, kita lihat saja nanti. Wara Kinanti? Lastri, bagaimana kakimu? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kau hebat sekali, Lastri. Sebenarnya tidak. Kalau kau tidak lengah, mungkin tadi kau tak akan jatuh. Hei, kelihatannya kau tidak bersemangat. Kenapa? Aku bingung. Apakah Nyai Kembang mau menerimaku sebagai muridnya atau tidak? Jangan cemas. Aku yakin kau pasti diterimanya. Apalagi kau sedikit mempunyai bekal ilmu kanuragan. Tapi harus kau ingat, Nyai Kembang paling tidak suka melihat sikap murid-muridnya berhati lemah. Tunjukkan sikap tegarmu dan juga sikap setiamu pada perguruan Kembang Hitam ini. Oh, jadi nama perguruan ini yang dipimpin oleh Nyai Kembang adalah perguruan Kembang Hitam? Iya. Kalau aku boleh tahu, siapa Nyai Kembang Hitam sebenarnya, Lastri? Satu lagi yang harus kau ketahui. Jangan sekali-kali kau menanyakan siapa sebenarnya Nyai Kembang itu. Dan jika kau telah menjadi muridnya yang sah, jangan coba-coba kau menjadi murid yang murtad. Nanti kau akan menyesal sendiri akibatnya. Wara, sudahlah. Sebaiknya kita istirahat dulu. Iya, Kakang. Kelihatannya kau masih memikirkan kata-kata Lastri tadi. Apa kau menyesal? Tidak, Kakang. Aku justru senang kalau memang kita telah diterima oleh Nyai Kembang Hitam sebagai muridnya. Aku hanya bingung mendengar kata-kata Lastri tadi. Kelihatannya Nyai Kembang Hitam orangnya misterius. Apakah mungkin semua murid-muridnya tidak mengetahui asal-usulnya Nyai Kembang, Kakang? Mungkin demikian. Wara, aku rasa kita lebih baik jangan menyinggung-nyinggung tentang asal-usul atau siapa Nyai Kembang Hitam itu. Kehadiran kita di sini nanti bukannya diterima, malah dicurigai. Yang penting kita bersyukur bahwa Nyai Kembang tidak mengusir kita. Artinya kita mempunyai sedikit peluang untuk diterima sebagai muridnya. Seandainya Nyai Kembang menolak kita, lalu apa yang harus kita lakukan, Kakang? Keadaan kita sekarang benar-benar terjepit. Rasanya tidak ada tempat lain untuk tempat berlindung selain di sini, Kakang. Ya, seandainya kita ditolak oleh Nyai Kembang untuk menjadi muridnya, berarti kita harus pergi jauh dari wilayah kaki Gunung Salak. Tidak mungkin, Kakang. Kalau kita pergi jauh, artinya kita harus meninggalkan ibu. Aku tahu, ibu memang tidak pernah memperhatikan kita lagi setelah ayah meninggal, Kakang. Tapi biar bagaimanapun, aku tidak tega kalau meninggalkan ibu. Lalu apakah kita harus menerima nasib begitu saja, Wara? Dengan membiarkan orang-orangnya Nini Suripati menangkap kita, kemudian menyiksa kita, sementara ibu melihat keadaan kita tetap tenang saja. Aku tidak benci pada ibu, Wara. Tidak. Tapi aku muak melihat sikapnya yang acuh. Padahal kita berdua bukanlah anak tiri atau anak angkat. Kita anak kandungnya, Wara. Mungkin ibu pun keadaannya seperti kita, Kakang. Bisa jadi ibu pun diancam oleh Nini Suripati. Tidak, Wara. Aku tidak percaya kalau ibu diancam oleh Nini Suripati. Dulu ketika ayah masih ada, aku sering melihat ibu dan Nini Suripati berbicara berdua. Kelihatannya mereka akrab sekali, seperti tak ada kesan saling bermusuhan. Aku sebenarnya curiga pada mereka berdua, Wara. Maksud Kakang? Ya, sepertinya kematian ayah tidak wajar. Ya, aku mencurigai ibu dan Nini Suripati. Ada kemungkinan ibu dan Nini Suripati yang merencanakan kematian ayah, Wara. Aku tidak percaya dengan dugaan Kakang. Bagaimana mungkin ibu yang setia dan sayang pada ayah begitu tega membunuh ayah? Seandainya benar pun apa yang ibu harapkan atau Nini Suripati harapkan dari ayah, Kakang? Kekayaan, Wara. Kekayaan. Kau harus sadar, Wara. Di desa kita, orang yang paling kaya dan paling dihormati adalah ayah. Bukankah ayah pernah bercerita tentang hartanya yang ia sembunyikan untuk masa depan kita? Nah, kalau bukan kekayaan atau harta yang disimpan ayah, apalagi yang mereka inginkan, Wara? Apakah ibu juga mengharapkan harta ayah? Jelas, karena ayah tidak pernah bercerita di mana ia menyimpan hartanya. Bukankah kau tahu, ibu orang yang kikir dan sombong. Mungkin karena sifatnya itulah
ayah tidak pernah mau bercerita di mana ia menyembunyikan hartanya. Oh, pelik sekali kedengarannya. Tapi biar bagaimanapun, aku masih ragu dengan dugaan kakang. Tidak apa-apa kalau kau masih ragu. Nanti pun kau akan mengerti, Wara. Aku mempunyai dugaan seperti itu karena selama ini aku sering mengawasi sikap ibu dan Nini Suripati. Kakang, ada satu hal lagi yang harus kakang ketahui tentang ibu. Ya. Barangkali kakang tahu. Bicaralah, mungkin aku bisa menjelaskannya. Sebelum ibu menikah dengan ayah, apakah ibu mempunyai hubungan dengan Nini Suripati? Barangkali kakang tahu. Aku ingin kakang memberitahukannya, kakang. Ayah memang pernah bercerita tentang hubungannya dengan ibu sewaktu masih muda, Wara. Sebenarnya sebelum ayah menikah dengan ibu, beliau sudah mempunyai kekasih. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba kekasih ayah ada yang membunuh. Nah, menurut ayah, keadaannya sangat menyedihkan sekali. Dan pembunuhnya tidak pernah diketahui sampai sekarang. Setelah tewasnya kekasih ayah sempat putus asa. Beliau tersiksa sekali batinnya saat itu, Wara. Dalam keadaan seperti itulah, tiba-tiba Nini Suripati datang bersama seorang wanita yang tak lain adalah ibu. Sokatunggal, kenapa harus termenung terus-menerus seperti itu? Seperti tidak ada perempuan lain selain Uun Kurniasi. Dunia tidak sedaun kelor, Sokatunggal. Kau lihat siapa gadis yang berada di sampingku ini? Mungkin kau pun pernah mengenalnya. Sumi Arum. Syukurlah kalau kau masih mengenal Sumi Arum. Sengaja aku bawa kemari untuk menemani kesepianmu. Sokatunggal, apakah Sumi Arum tidak sama cantiknya dengan Uun Kurniasi? Coba kau perhatikan baik-baik. Jangan-jangan malah lebih cantik Sumi Arum. Sokatunggal, tunggu dulu. Apakah kau tersinggung dengan kata-kataku tadi? Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku membawa Sumi Arum tidak lain, hanya ingin membasuh kesepianmu. Aku tidak butuh perempuan lain, Suripati. Biarlah, aku kesepian dan menderita sendiri. Bagiku tak ada perempuan lain yang bisa mengobati hatiku selain Uun Kurniasi. Aku begitu mencintai dia. Kau ini seperti anak kecil saja. Apakah Uun Kurniasi yang sudah meninggal itu bisa mengobati hatimu? Aku mengerti kau masih mencintainya. Tapi setidaknya kau pun harus sadar bahwa orang yang kau cintai itu sudah tidak ada. Sekalipun aku hanya diangkatmu, aku pun merasakan apa yang sedang kau cerita, Soka. Aku hanya bisa menyarankan agar kau jangan terlalu terlena dengan penderitaanmu. Semua itu hanya akan merusak batinmu saja. Aku membawa Sumi Arum kemari, jangan kau artikan apa-apa. Dan aku pun tak butuh pamrih. Setelah Nini Suripati mendesak terus, akhirnya ayah pun menikah dengan ibu, Wara. Dan ayah pun berkata bahwa beliau menikahi ibu bukan atas dasar cinta atau rasa kasih sayang. Semua itu ia lakukan hanya untuk memenuhi keinginan Nini Suripati. Kasihan sekali ayah, kakak. Ya, yang aku ketahui tentang hubungan ibu dengan Nini Suripati hanya sebegitu, Wara. Sebenarnya aku ingin mengetahui lebih jauh lagi, kakang. Barangkali saja dugaan kakang Soka terhadap ibu dan Nini Suripati benar. Walaupun baru bayang-bayang saja. Aku baru ingat pada Ki Dajalukita. Barangkali Ki Dajalukita mengetahui lebih jauh lagi, kakang. Jangan, Wara. Aku tidak setuju kalau kau menanyakan tentang itu pada Ki Daja. Apakah kakang pun mencurigai Ki Dajalukita? Ya, sedikit. Walaupun aku mencurigai Ki Dajalukita sedikit, tapi aku tidak setuju kau bertanya tentang hubungan ibu dengan Nini Suripati padanya. Aku jadi heran pada kakang. Kenapa semua orang yang di rumah itu kakang curigai? Kalau semuanya kakang curigai, lantas kita bertanya pada siapa? Wara, kita tidak perlu tanya pada siapa-siapa.
Nanti kita sendiri yang akan menyelidikinya. Aku akan bongkar semua kebusukan-kebusukan Nini Suripati. Dengan olah kanuragan yang secuil ini, kita akan melawan mereka. Kita tidak perlu melawan mereka, Wara. Kita hanya mengintip atau menyelidiki saja. Setelah itu, baru kita mencari siasat untuk menghancurkan mereka. Kita tahu sebentar lagi akan diterima menjadi murid Nyai Kembang. Kita atur saja agar Nyai Kembang mau membantu kita. Kakang mulai berharap menjadi murid Nyai Kembang. Padahal kita belum tahu apakah kita diterima atau tidak, Kakang. Ya, kalau begitu sudahlah. Kita tunggu saja bagaimana nanti, Wara. Apakah Nyai Kembang menerima kita atau tidak? Setelah beres, barulah kita selidiki suasana di rumah kita. Kita tinggalkan dulu Kelana Soka dan Warakinanti yang masih dalam keadaan tanda tanya tentang keadaannya di tempat Nyai Kembang Hitam itu. Sekarang marilah kita tengok suasana di rumah Ni Arum, ibunya Kelana Soka. Saat itu, nampak Ni Sumi Arum tengah berbincang-bincang dengan Nini Suripati. Kalau murid-muridku gagal menangkap Kelana Soka dan Warakinanti, berarti gagallah semua rencana kita. Nini tidak perlu putus asa. Toh nanti mereka pasti pulang nih. Biarlah, bagaimanapun juga aku ibunya. Iya. Waktu mereka kecil mungkin mereka masih bisa mengingat ibunya. Tapi kalau sudah begini, di saat mereka sudah bisa berpikir, belum tentu mereka mau kembali. Apalagi kalau keduanya mempunyai kecurigaan terhadapmu. Nenek, apa sih yang mereka mau curigai? Sejak ayahnya meninggalkan mereka berdua aku titipkan pada Nini. Tentunya mereka tidak tahu kalau kita mempunyai sebuah rencana. Sebenarnya salah kau juga, Sumi. Kenapa waktu itu tidak kau desak suamimu untuk menjelaskan di mana harta-hartanya disimpan? Kalau sejak dulu kita tahu, mungkin rencana kita tidak akan tersendat-sendat begini. Nini mulai menyalahkan aku. Padahal Nini kan tahu suamiku tidak mencintaiku nih. Ia menikahiku hanya karena tidak ingin mengecewakan Nini. Sudahlah persetan dengan itu semua. Yang jelas sekarang aku kecewa. Kekecewaan Nini bukan berarti kegagalan rencana Nini, bukan. Kita masih mempunyai banyak waktu. Dan aku yakin anak-anak itu tidak akan mau pergi jauh dari sini. Lihat saja nanti. Keparat kalau nanti anak-anak itu sudah kudapatkan. Akan kusiksa mereka. Dan setelah harta itu kudapatkan, maka keduanya akan kubinasakan. Sumi. Iya nih. Kemana si Dajah? Dari tadi aku tidak melihatnya. Pergi? Aku tidak tahu dia pergi kemana. Oh, itu dia orangnya nih. Nini? Dari mana saja kau? Biasa, Nini. Untung saja aku belum pergi ke rumah Nini. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan, Nini. Bicaralah. Maaf, Nini. Aku hanya ingin bicara hal ini dengan Nini saja. Sumi Arum tak perlu tahu hal ini. Tentang apa, Dajah? Nanti ku jelaskan. Bagaimana kalau kita bicara di ruang depan saja? Oh, iya. Baiklah. Arum, kau tunggulah di sini sebentar ya. Nini, ada sesuatu yang harus kusampaikan pada Nini. Ya, silakan. Tadi ketika aku melewati desa Panongan, aku melihat Warakinanti berada di desa itu, Nini. Apa kau yakin dengan apa yang kau lihat? Ya, aku yakin, Nini. Lalu, apakah Kelana Soka pun ada di desa itu? Entahlah, aku tidak melihat Kelana Soka ada di desa itu. Aku hanya melihat Warakinanti. Kalau begitu,
Sekarang juga kita suruh orang-orang kita untuk menangkap Warakinanti. Iya, benar Nini. Sebelum terlambat. Tapi aku mohon, agar Nini menyembunyikan dulu hal ini pada Sumi Arum. Iya. Aku memang akan menyembunyikan hal ini. Sumi Arum tidak perlu tahu bahwa kita akan menangkap Klanasoka dan Warakinanti. Ya, kalau begitu lebih baik Nini kembali saja. Biarlah Sumi Arum aku yang mengatasinya. Ya, baiklah. Mudah-mudahan saja anak-anak itu tidak pergi dari tempat itu. Tapi tadi kelihatannya Warakinanti bukan berada di lingkungan orang-orang desa Panongan. Apakah di desa itu ada orang-orang asing yang singgah di situ? Aku tidak mau tahu masalah itu. Toh sudah urusan Nini Suripati. Yang penting aku sudah memberikan keterangan yang jelas. Kemana Warakinanti? Sejak tadi aku tidak melihatnya. Aku sangat khawatir sekali dengan anak itu. Sebaiknya ku cari saja. Di sini tidak ada. Aneh. Kemana perginya anak itu? Padahal semua murid-murid Nyai Kembang ada di sini. Apakah mungkin ia berada di tempat lain? Aku akan coba mencari ke tempat lain. Dengan perasaan gelisah, Klanasoka mencari Warakinanti. Entah kenapa, sejak berbicara tadi, tiba-tiba saja Warakinanti sudah tidak ada. Klanasoka khawatir Warakinanti pergi lantaran ia mempunyai kecurigaan pada ibunya dan Nini Suripati. Nah, saudara pendengar, kemanakah sebenarnya Warakinanti pergi? Lalu bagaimanakah dengan Nini Suripati yang telah mengetahui Warakinanti dan Klanasoka ada di desa Panongan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-28 dengan judul Kabut Gunung Salak. Sampai jumpa.